dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 13 Desember 2024. Dan tentunya beragam informasi telah kami himpun dalam edisi hari ini dan juga akan ada beberapa headline juga rubrik yang akan kita bahas. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via telepon maupun juga SMS di nomor 081 1413 5555. Dan langsung saja di halaman pertama kita sudah hadir beberapa headline juga. Yang pertama akan kita bahas mengenai Latupak longsor, 4 kecamatan di Palopo terendam banjir. Untuk informasi lebih lengkapnya ada penyampaian disampaikan oleh warga, ini banjir terparah yang pernah terjadi dan cuaca ekstrim diperkirakan terjadi hingga Februari 2025. Lebih lanjut, bahwa hujan lebat yang mengguyur kota Palopo dan sekitarnya pada Kamis 12 Desember kemarin menyebabkan daerah itu diterjang banjir. 4 kecamatan yang berada di aliran sungai Amasangeng, Palopo terendam banjir. Wartawan Tribun Timur, yakni Andini dari Palopo melaporkan, banjir terjadi setelah kota Palopo diguyur hujan selama berjam-jam lamanya. Hingga sore hari kemarin, air berwarna kecoklatan bercampur kayu mengalir deras di sepanjang sungai yang berhulu di Latupak. Kemudian di kecamatan berjalan melintasi genangan dan tentunya kecamatan Mangkajang, Palopo itu. Meski sungai telah ditanggul setinggi kurang lebih 5 meter, namun air meluap hingga merendam rumah-rumah warga di sepanjang aliran sungai. Ini bukan kali pertama kota Palopo terendam banjir. Hampir setiap tahun daerah yang berada kurang lebih 350 km ke arah utara kota Makassar itu diterjang banjir pula. Dan kondisi paling parah terlihat di Jalan Belimbing, Kecamatan Wara, di mana ketinggian air di tempat ini mencapai paha orang dewasa. Hal yang sama juga terlihat di Jalan Cakalang, Kelurahan Amasangeng, Kecamatan Wara Timur. Sungai Salok Telue yang merupakan sambungan dari Sungai Amasangeng juga meluap hingga ke jalan raya. Di mana pantauan Tribun Timur, daerah maksud saya Tribun oleh rekan Andini, daerah lain yang terendam yakni Jalan Andi Jemak, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Manenungeng, dan Jalan Abdul Qadir Daud. Dan tentunya banjir menyebabkan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan yang terganggu. Beberapa pengendara sepeda motor terpaksa menuntun kendaraannya karena mesinnya mati total usai memaksakan diri menerobos genangan air. Dan informasi lainnya juga ada perbaiki hulu Sungai Latupak. Dan beberapa tahun ke depan, kota Palopo diprediksi masih akan jadi langganan banjir. Kerusakan hutan di Latupak akibat pembalakan liar dituding sebagai penyebabnya. Nah, untuk itu Abdul Rahman selaku Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Dr. Abdul Rahman Nur, menyarankan agar pemerintah kota Palopo serius mengelola kawasan hutan di Hulu Latupak. Apalagi daerah Hulu Latupak juga menjadi sumber air utama bagi warga kota Palopo. Jika tidak ditangani serius akan menyebabkan PDAM kota Palopo kesulitan mendapatkan sumber air untuk masyarakat. Dan Abdul Rahman menyarankan agar Pemkot Palopo menggandeng perguruan tinggi dan stakeholder terkait mencari solusi penanganan kerusakan hutan di Latupak. Dan dapat disaksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, dokumentasi bagaimana keadaan banjir yang melanda kota Palopo, di mana kejadian ini setelah hujan mengguyur daerah itu selama beberapa jam lamanya. Kita lanjut ke headline berikutnya, ada laga yang akan berlangsung di hari ini, tepatnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat antara PSM versus PSS. Tentu dengan headline jangan remehkan Super Elang Jawa. PSM Makassar tak boleh berjumawa saat menjamu PSS Sleman pada pekan 14 Liga 1 2024-2025. Jika lengah, PSM Makassar bisa takluk di hadapan pendukung sendiri, di mana pertandingan PSM Makassar kontra PSS Sleman akan dihelat di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat hari ini. Dalam laga ini, PSM Makassar memang lebih diunggulkan dari PSS Sleman. Berkaca dari klasemen sementara, kedua tim terpaut jauh, di mana tim Ayam Jantan dari Timur ini berada di peringkat
7 dengan 22 poin, sedangkan Super Elang Jawa di zona degradasi posisi 15 dengan 8 poin. Dapat disaksikan di layar kaca Anda saat ini Tribuners bagaimana formasi yang akan digunakan pada sore nanti antara Nermin Haljeta yang merupakan bagian dari PSM Makassar akan menggunakan formasi 4-3-3. Sedangkan Danilo Alves merupakan bagian dari PSS Sleman akan menggunakan formasi 4-3-3 pula. Dan juga datangnya ada informasi kabar duka yang merupakan legenda PSM Makassar, Syamsuddin Batola, yang wafat dalam sebuah kecelakaan di kilometer 842 200 Betol, Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Sebelum kecelakaan, Syamsuddin ceria dan minta diganti melatih. Sore sehari sebelum Syamsuddin meninggal dunia, ia sempat memimpin latihan di Stadion Diponegoro, markas Laskar Blambangan. Salah seorang asisten pelatih Persewangi Banyuwangi, klub yang dilatih oleh Syamsuddin Batola, Nasrul Alum menceritakan saat latihan di Stadion Diponegoro, Syamsuddin terlihat sangat ceria dan sangat bahagia. Meski hujan lebat, legenda sepak bola PSM Makassar itu terlihat senang karena anak asuhnya bisa menerapkan program latihan dengan baik. Beberapa kali Syamsuddin Batola terlihat bercanda dengan pemain yang tentunya mengikuti latihan pada sore hari tersebut. Setelah selesai berlatih, Syamsuddin sempat mendatangi Alung, asistennya. Usai membereskan pelatihan berlatih, Syamsuddin meminta agar Alung menggantikannya melatih pemain Persewangi di hari Kamis keesokan harinya. Karena rencananya dia akan pergi ke Surabaya untuk mengikuti March Coordination Meeting Liga 4. Selain itu, dia juga berpesan agar Alung mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan olehnya saat melatih Persewangi. Alung menganggap pesan itu hanya pesan biasa karena ia hanya akan menggantikan Syamsuddin sehari saja. Kabar kepergian Syamsuddin menurut Alung benar-benar membuat dirinya dan semua pemain terpukul. Beberapa pemain bahkan enggan diajak berbicara begitu mendengar kabar duka tersebut. Sebagian memilih berdiam diri atau masuk ke dalam kamar. Adapun kronologi kecelakaan, menurut keterangan Kepala Satuan PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, AKBP Imed Khairudin, saat kejadian Syamsuddin Batola sedang berada di sebuah mobil Avanza Nopol P1253KO. Mobil tersebut dikemudikan oleh Ari Mustafa, warga Genteng Banyuwangi. Dan semula kendaraan Avanza berjalan dari arah Gending menuju Leces di lajur 1. Sesampainya di TKP, diduga pengemudi mengantuk sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya, kata Imed. Mobil yang dikemudikan kemudian menabrak bus Hino dari belakang yang dikemudikan Rianto, warga Subah Batang. Syamsuddin Batola dinyatakan meninggal dunia usai kecelakaan nahas tersebut. Sementara sang sopir Ari Mustafa menderita luka ringan, sedangkan pengendara bus Hino Rianto dalam kondisi selamat. Begitu juga 25 penumpang di dalam bus. Syamsuddin Batola merupakan merupakan mantan pelatih dan mantan pelatih PSM Makassar. Dan saat ini Syamsuddin melatih Persewangi yang bermain di Liga 4 yang dikelola oleh Asprof. Tentu ada juga headline lagi yang akan kami bahas, yakni menyoal transparansi pembentukan peraturan daerah di Sulawesi Selatan. Tentunya harapan dari narasumber yang hadir pada tayangan podcast kami kemarin dalam Ngobrol Politik, libatkan masyarakat dalam menyusun perda. Itu yang diharapkan oleh narasumber kita. Dan untuk Tribuners yang hendak menyaksikan tayangan ini lebih lanjut lagi, dapat menyaksikan di kanal YouTube Tribun Timur dengan judul Transparansi Pembentukan Peraturan Daerah di Sulawesi Selatan. Hadir dalam podcast kemarin ada Bapak Mahmud yang merupakan perwakilan dari daerah pemilihan Sulsel 2 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir dari halaman pertama ini adalah menyoal harga rokok eceran yang naik. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea
Bea dan Cukai memastikan harga jual eceran rokok konvensional dan elektrik akan naik di tahun 2025. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah finalisasi aturan terkait kenaikan harga jual eceran, rokok batangan, dan juga rokok elektrik. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan, kenaikan hanya untuk HJE, sedangkan cukai hasil tembakau harganya tetap. Kemudian Askolani menjelaskan kenaikan harga jual eceran di 2025 mempertimbangkan banyak faktor. Pertama, untuk memitigasi penurunan perdagangan atau down trading yang terjadi pada tahun 2024. Kedua, mempertimbangkan perkembangan industri dan tenaga kerja serta pengawasan dari pita cukai yang dilakukan secara intens. Jadi ini adalah imbauan lebih awal bagi Tribuners yang mungkin merupakan perokok aktif. Akan ada kenaikan harga rokok eceran nih di tahun 2025. Tentunya juga tadi sudah disampaikan ada faktor apa saja yang melatar belakangi adanya kenaikan harga di tahun 2025. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman 3 Tribuners. Di halaman 3 ini seperti biasa akan ada rubrik Sulsel yang kita bahas dan ada dua informasi yang kami akan sajikan dan akan kami tampilkan juga di layar kaca mengenai pelajar SMA 5 Parepare yang meraih juara internasional, di mana dia juga dinobatkan sebagai Duta Prestasi Indonesia Internasional. Putra Agus Salim, pelajar berprestasi asal SMA 5 Parepare, meraih juara pertama dalam ajang bergengsi Duta Prestasi Indonesia yang digelar di Singapura dan Malaysia pada 8 hingga 10 Desember 2024 lalu. Kepada Tribun Timur, pada Kamis 12 Desember, ia memaparkan keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi dirinya, keluarga, sekolah, dan kota Parepare. Putra Agus Salim berhasil menjadi juara utama, mengungguli peserta lain yang mayoritas adalah mahasiswa dari universitas ternama seperti UGM, kemudian ada juga Institut Teknologi Bandung. Kemudian, ajang Duta Prestasi Indonesia diikuti oleh pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah. Tahapannya melibatkan seleksi ketat, karantina daring, hingga grand final di Singapura dan Malaysia. Tahap seleksi Duta Prestasi Indonesia dimulai dengan karantina daring melalui Zoom. Kemudian peserta dari seluruh Indonesia mengikuti seleksi ketat untuk menunjukkan kemampuan mereka di berbagai aspek. Dari seleksi ini terpilihlah 12 peserta terbaik yang kemudian disaring menjadi 3 finalis untuk tampil di Grand Final. Nah, Grand Final berlangsung selama 2 hari di Singapura dan Universitas Islam Internasional Malaysia. Dan para finalis diuji kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepercayaan diri melalui studi kasus yang harus dijawab dalam 3 menit. Kemudian, ada juga informasi mengenai kunci keberhasilan putra, ya, di mana keberhasilan putra Agus Salim sebagai juara ajang Duta Prestasi Indonesia tidak lepas dari peran keluarga dan keyakinannya pada kekuatan doa. Putra, anak dari pasangan Irma Yanti Supardi dan Mustafa Andi Mapangara, berhasil membawa nama Parepare ke kancah internasional. Tentunya dengan tekad kuat dan semangat belajar, Putra membuktikan bahwa pelajar dari daerah dapat bersaing di level internasional. Dan dapat disaksikan di layar kaca Anda saat ini dokumentasi dari Putra Agus Salim yang merupakan pelajar berprestasi asal SMA 5 Parepare yang meraih juara pertama dalam Duta Prestasi Indonesia Internasional. Dan headline lainnya lagi di halaman Sulsel ini datangnya dari Kabupaten Baru, di mana Poros Takalasi Kabupaten Baru dan Sopeng Sulsel amplas. Jalan Poros Takalasi Kabupaten Baru Sopeng Sulawesi Selatan amblas pada Kamis 12 Desember kemarin juga. Akibatnya jalan tersebut tidak bisa dilalui motor ataupun mobil. Jalan amblas tepatnya di Dusun Banga Bangae, Desa Anabanua, Kecamatan Baru. Akses jalan tersebut merupakan jalur Poros Takalasi Bulu 2 Sopeng. Selain itu, akses jalan tersebut merupakan jalur baru Kota Bulu 2 Sopeng dan jalan amblas melintang selebar badan jalan. Oleh anggota tim reaksi cepat BPBD Baru, Sudirman saat dikonfirmasi Tribun Timur membenarkan kejadian tersebut.
Aliran air kencang dari atas sehingga tanahnya di bawah jalan tergerus bebernya. Kemudian pondasi jalannya runtuh dan plat jalannya ambruk. Ia memaparkan tidak ada korban jiwa ataupun kendaraan dalam peristiwa tersebut. Alternatif pertama yaitu jalur Takalasi Lawo, Kabupaten Sopeng, dan disampaikan bahwa untuk menuju Sopeng yaitu lewat Bulu 2 atau bisa juga lewat Baenangi, Lawo, Sopeng. Selain itu lanjut Muhammad Nur, jalur alternatif kedua yaitu Jalan Poros PKE Bulu 2 Sopeng, di mana kondisi jalur tersebut juga bagus sebagai salah satu alternatif untuk ke Sopeng dari Baru. Pihaknya mengimbau agar yang dalam perjalanan lebih berhati-hati, apalagi ketika melintasi daerah-daerah rawan longsor. Tentunya juga ini imbauan kepada seluruh masyarakat, mungkin untuk yang tidak punya aktivitas berlebih, mungkin agar tetap stay di rumah saja. Dan di halaman 3 juga ada informasi di mana pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat disaksikan di layar kaca Anda saat ini, di mana ada daftar terlampir yang kami tampilkan juga, bahwa pada catatan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2023 terdapat utang belanja kepada pihak ketiga sebagaimana daftar terlampir. Kemudian ada juga kepada saudara yang tersebut namanya dalam daftar sebagaimana pada angka 1 yang masih memiliki piutang kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat segera melakukan konfirmasi ke BPKAD Kabupaten Jeneponto melalui bidang akuntansi paling lambat tanggal 20 Desember pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Mungkin dapat dilihat-lihat nih nama-nama yang muncul di layar saat ini, dan bisa segera konfirmasi ke BPKAD Kabupaten Jeneponto. Dan kita beralih ke halaman berikutnya, Tribuners. Di halaman selanjutnya yang akan kita ulas ada 2 rubrik, yakni rubrik kampus dan juga rubrik komunitas. Sama-sama berada di halaman 5, dan tentunya ada 691 mahasiswa UIM Al-Ghazali yang melakukan wisuda. Dapat disaksikan juga di layar kaca Anda saat ini. Ada dokumentasi dari suasana wisuda UIM Al-Ghazali yang berlangsung di Hotel Dalton Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada Kamis kemarin. Dan wisuda kali ini meluluskan 691 wisudawan mencakup berbagai fakultas di UIM, antara lain Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra sebanyak 54 orang. Kemudian Fakultas Ilmu Kesehatan 51 orang, Fakultas Agama 55 orang, dan Fakultas MIPA 70 orang. Dan yang terakhir Fakultas Sospol 110 orang. Total ada 691 orang yang melakukan wisuda. Turut hadir pula dalam acara wisuda tersebut yakni Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Makassar, Fatimah Kalla, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najmuddin, Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan, dan Rektor UIM Al-Ghazali, Profesor Muammar Bakri menyampaikan rasa syukur atas kelancaran dan kekhidmatan acara wisuda kali ini. Adapun kata Sekretaris MUI Sulsel, orang yang dikatakan sarjana adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk menimba ilmu dan terus belajar. Kalau ada orang yang sudah puas dengan belajarnya, maka sesungguhnya dia akan banyak melupakan dan meninggalkan ilmu pengetahuan, ungkapnya. Tentu Rektor UIM Al-Ghazali, Profesor Muammar Bakri mengatakan, ia berharap agar para wisudawan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah mereka peroleh di bangku kuliah untuk kepentingan masyarakat. Serta tentunya para wisudawan diharapkan bisa mengembangkan potensi dan berkontribusi positif dalam berbagai sektor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ada juga dosen Unhas yang presentasi nutrisi di Barcelona. Wah, untuk pertama kalinya analis ekonomi kesehatan terkait intervensi nutrisi menggunakan formula padat nutrisi atau yang disingkat dengan NDF, Nutrient Dense Formula, berbasis data untuk menangani masalah malnutrisi anak di Indonesia dipresentasikan di forum internasional.
Nah, disampaikan atau dipresentasikan oleh Muhammad Akbar Bahar, PhD, dari Universitas Hasanuddin, yakni International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, yang diselenggarakan di Barcelona, Spanyol pada November 2024 lalu. E-sport ya, dari kepanjangan International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, merupakan forum yang menjadi wadah bagi para ahli ekonomi dari seluruh dunia untuk membahas penelitian terbaru di bidang ekonomi kesehatan dan health economics and outcomes research. Riset ini menunjukkan bahwa intervensi NDF selama 90 hari sebanyak 400 kalori per hari yang kaya akan zat besi, protein, dan mikronutrien dapat menjadi solusi inovatif untuk menangani malnutrisi anak di Indonesia sekaligus memberikan manfaat signifikan dari segi biaya dan kesehatan. Kemudian pemberian suplemen padat nutrisi pada anak-anak dengan gangguan gizi terbukti sebagai strategi yang efektif dan efisien dari segi biaya dalam mendukung perbaikan status gizi di Indonesia. Dan kemudian ada juga informasi Las Haji Kala yang edukasi emak-emak di Panampu. Wah, ada berita menarik juga nih, di mana Las Haji Kala berkolaborasi bersama Rumah Zakat menggelar program edukasi keluarga tangguh di SMP Negeri 37 Kota Makassar. Edukasi yang dihadiri oleh para orang tua didominasi ibu-ibu dari Kelurahan Panampu ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman orang tua tentang parenting dan pengasuhan efektif. Dan disampaikan oleh Program Manager Educare Las Haji Kala, Terry Alkifari, bahwa program ini merupakan bagian dari kontribusi Las Haji Kala untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam membangun keluarga yang tangguh. Menurutnya, Las Haji Kala tidak hanya fokus dalam meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung masyarakat melalui program pendidikan baik formal maupun non-formal. Dan Kelurahan Panampu dikenal sebagai wilayah yang padat penduduk dengan tantangan sosial dan lingkungan yang cukup kompleks. Sehingga dalam kesempatan ini peserta diberikan pemahaman tentang metode mendidik anak dalam Islam, di mana adanya penekanan terhadap pentingnya memahami karakter unik setiap anak dan menciptakan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman bagi anak. Selain itu, peserta diajak untuk terlibat aktif berinteraksi melalui simulasi masalah untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik dengan anak serta praktik. Peserta diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan kebanggaan terhadap anak-anak mereka. Peserta juga diberi kesempatan merefleksikan pengalaman dan tantangan pengasuhan anak yang dialami oleh masing-masing keluarga. Dan tentunya ada juga program berkelanjutan, di mana representatif manajer program Zakat, Amir, menjelaskan bahwa program ini merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2022. Namun kini mencakup lebih banyak wilayah, seperti Kelurahan Panampu, Lembo, Bunga Eja Beru, dan Talok sesuai rekomendasi Dinas Perlindungan Anak DP3A. Dapat disaksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners. Kami menampilkan juga dokumentasi kegiatan komunitas, yakni salah satunya tadi yang diselenggarakan oleh Las Haji Kala. Kemudian ada juga informasi lainnya mengenai permudah akses mahasiswa di daerah. UT Makassar kembali resmikan 4 sentra layanan. 4 sentra layanan yang dimaksud ini adalah Salut Luwu Utara, Salut Luwu Utara 1, Salut Luwu Utara, Salut Mangkutana Luwu Timur, dan Salut Palopo. Dan tadi juga ini sekaligus menjadi informasi penutup bagi tayangan kita di edisi hari ini, Tribuners. Terima kasih Tribuners tetap menyaksikan program Highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya. Tentunya bagi Tribuners tetap saksikan juga program reguler lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Saya Fiorena Jeretno mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.